Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yataqabbalu min ibadihi al-mukhlisin. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rzuqna al-ikhlas fil a'mal wa taqabbal minna salihaha wa'fu anna ya rabbana 'anis sayyiati. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub. Allahumma ya rabbana ihsyurna yaumal qiyamati ma'al habibil mahbub warzuqna ya rabbana taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai para perindu kemuliaan ahli itikaf, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan seperti Allah memudahkan kita pada saat ini. Semoga di hari-hari depan, di saat-saat berikutnya, Allah juga memudahkan kita untuk bisa menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita syukuri nikmat seperti ini. Harus kita sadari bahwasanya ini adalah nikmat yang amat besar. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kumpul di sini. Semuanya kalau kita tengok, kita lihat, kita perhatikan dari apa yang kita lakukan saat ini, kemuliaan yang luar biasa ini, sahamnya 100% dari Allah. Yang memberikan tenaga kepada kita Allah, yang memberikan kesempatan kepada kita Allah, yang memudahkan kita ke sini Allah. Dan sungguh kemuliaan, kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Maka syukuri ini semua dari Allah. Allah yang memilih Anda untuk di tempat ini. Dan coba Anda pikirkan saat ini juga, Anda renungi saat ini juga, alangkah banyaknya hamba Allah yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah seperti ini. Ada di antara mereka yang justru saat ini lelap terbuai dalam kemaksiatannya. Ada yang terlelap dalam tidurnya. Ada yang melek matanya tapi tidak berbuat baik, juga tidak melakukan kemaksiatan. Akan tapi ketahuilah, itu adalah hamba-hamba yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita saat ini diberi oleh Allah keinginan mulai dari tadi, sehingga kita pun mengambil baju kita, mengambil kendaraan kita, kita melangkahkan kaki ke sini. Ketahuilah itu Allah yang pilih, dan Allah pun yang memberikan kemauan kepada kita. Ini yang selalu kami ulang-ulang agar kita sadar bahwasanya ini nikmat. Sebab karunia itu tidak akan bisa disyukuri kecuali seseorang itu menyadari kalau itu karunia. Dan orang semakin gede syukurnya kalau orang bisa menggedekan nikmat. Segede apapun nikmat, jika tidak kita sadari, maka kita pun tidak akan bisa bersyukur. Dan kalau Allah memberikan kita dunia seisinya, ketahuilah jika dibanding kehadiran kita di malam ini, tidak ada apa-apanya dunia seisinya. Maka bersyukurlah atas nikmat ini, kita bisa hadir di tempat ini. Yang pertama. Yang kedua adalah yang kami ingin ulas kembali dari yang sudah kita lewati sebagai evaluasi, karena kita separuh, insya Allah tinggal separuh lagi di 10 akhir bulan Ramadan, harus ada semester ini. Kita ingin tengok ke belakang. Tadi yang kita baca doa-doa, perbanyaklah doa itu, Allah asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Kalau kita berada di bulan Ramadan, aktsiru min arba'i khisalin, perbanyaklah dengan 4 hal. Khaslatani turduna bihima rabbakum, 2 hal yang menjadikan Allah ridha. Wa khaslatani lahina lakum anhuma, dan 2 hal yang engkau sangat butuh kepadanya.
Dua hal yang menjadikan Allah ridha itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertamanya bersyahadat. Yang kedua tastaghfirunahu, engkau minta ampun kepada Allah. Dan dua hal yang engkau sangat butuh kepadanya adalah tas'alunal jannata, engkau minta surga, wa ta'uduna billahi minan nar, minta perlindungan dari api neraka. Itulah yang dibaca oleh para ulama dengan asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak dalam setiap diam. Jadikan itu sela-sela antara Anda membaca surat ke surat, atau antara rokaat dengan rokaat, antara salam dengan salam kan. Setelah dua salam bacalah doa ini, setelah dua salam baca doa ini, atau setelah surat selesai Anda membaca doa ini. Ditambah lagi doa Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah diajari waktu nyambut Lailatul Qadar, doanya adalah kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maka aku mohon ampun, ampunilah kami. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau mencintai untuk, engkau senang untuk mengampuni, maka ampuni aku. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, sama, karena doa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, masih ingat pengajian berikutnya, yang ketiga adalah masalah wilayah tobat. Kalau kita ingin menghadap seseorang yang sangat kita hormati, sangat kita hargai, kita akan mengenakan baju yang bagus, kadang dibarengi dengan minyak wangi. Karena apa? Agar kita pantas menghadap orang yang kita hormati tersebut. Mungkin kita akan sungkem kepada guru kita, atau mungkin orang yang terkagum dengan jabatan, naudzubillah ya, sehingga datang kepada pejabat-pejabat pemerintah misalnya, atau orang-orang yang merasa dihormati. Maka apakah yang mereka lakukan? Membersihkan baju, dibukakan baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, agar saya pantas menghadap manusia. Ini menghadap manusia. Karena apa? Harus baju kita yang perbaiki, cara duduk kita yang kita benahi, karena manusia melihat dohir kita. Bagaimana orang menghadap kepada Allah tidak membersihkannya, tidak memantaskan dirinya untuk dilihat oleh Allah? Maka wilayah pertama kali yang harus kita jelajah di saat kita menuju kepada Allah, wilayah namanya tobat. Tobat itu bersih diri, agar kita pantas melanjutkan perjalanan menuju Allah. Wilayah tobat, wilayah tobat agar kita bisa diterima oleh Allah. Maka bertobatlah dari segala dosa. Masih ingat? Ingat, hadirkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketahuilah pengampunan Allah lebih besar dari itu kalau kita yakin. Maka tidak ada istilah putus asa. Maka saat inilah waktunya, jangan tunda esok hari kita minta ampun kepada Allah. Wilayah tobat sudah kita lewati. Kemudian tobat itu ada dua macam, tobat dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, dan itu pun sudah kita lewati. Sebab kalau kita sudah tidak dosa dengan Allah, lalu dosa kepada manusia pun menjadi Allah murka. Zalim kepada saudara, zalim kepada ibu, zalim kepada bapak, zalim kepada anak, itu juga menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kita bahas satu persatu. Kita sudah sampaikan yang pertama, bagaimana urusan kita dengan orang tua. Masih ingat? Sudah berubah belum kita dengan orang tua kita? Tanda ilmu manfaat adalah ada perubahan pada diri kita. Jangan hanya memperbanyak sujud rukukmu saja, ketahuilah orang banyak amal dan ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah jika dia durhaka sama orang tuanya. Bagaimana orang tuamu harus engkau utamakan lebih dari dirimu sendiri, harus lebih engkau utamakan dari dirimu. Orang tuamu, bagaimana cara berbicaramu? Sudahkah engkau lirihkan suaramu? Dan sudahkah engkau biasakan di saat orang tuamu berbicara, engkau mendekatkan telinga? Yang dikatakan itu sungguh kebaikan yang luar biasa, lebih hebat dari pahalanya orang jihad di jalan Allah. Cukup mendekatkan telinga di saat ibunda berbicara, dikatakan lebih bagus daripada menegakkan pedang di jalan Allah. Ibunya berbicara, bapaknya berbicara, lalu dia mendekat, gini, ada apa Umi? Agar dia tidak mengangkat suara, itu sudah pahalanya gede. Belum lagi di saat berbicara ia mencoba mendekatkan mulutnya ke telinga orang tuanya agar tidak membentak orang tuanya, itu pun pahalanya gede. Dan sudahkah hal-hal yang sepele ini kita lakukan? Itu sudah berlalu kisahnya pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita bertanya, evaluasi, sudah praktek atau kita hanya jadi pendengar saja? Seperti komputer bisa nyimpen ilmu tapi tidak bermanfaat untuk dirinya.
Bagaimana kita dengan ibu bapak kita? Sudahkah kita sambung silaturahmi dengan ibu kita? Sudahkah kita menyenangkan ibu kita? Coba tengok kembali. Anda tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju Allah kalau ini belum dibenahi. Itu orang yang paling baik denganmu, yang sudah besar jasanya untukmu. Allah. Begitu mudahnya ilmu untuk dihafal. Begitu mudahnya ilmu untuk dihafal dengan otaknya dan difahami dengan pikiran kita, akan tapi begitu mudahnya mengamalkannya. Kadang ada namanya hawa nafsu. Bagaimana dirimu dengan orang tuamu di hari-hari yang lalu ini? Setelah mendengar pengajian di tempat ini, adakah perubahan atau belum? Kalau belum ada, mintalah kepada Allah, ya Allah, kenapa ilmuku kok tidak manfaat, ya Allah? Kalau ternyata 4 hari ini belum ada perubahan dengan ibu bapakmu, saat ini pun Anda harus menangis, ya Allah, kenapa aku dengar hanya dengan otakku saja? Kenapa hatiku belum bisa menghayatinya, ya Allah? Adukan malam ini kepada Allah yang belum bisa baik kepada orang tuanya. Jangan ditunda esok hari belum tentu untuk Anda, mumpung masih ada orang tuamu. Yang orang tuanya tidak ada, sudah kita ajarkan bagaimana kemarin cara berbakti pada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian setelah itu kita menengok urusan kita dengan saudara-saudari kita, bagaimana orang yang sedarah dengan kita, di masa kecilnya kita akrab dengan dia, bagaimana hari ini yang rebutan waris segera beres, engkau tidak akan bisa masuk surga dengan 100 umrohmu kalau engkau punya urusan dengan saudaramu. Perhatikan ini. Dan sudahkah ilmu kita amalkan di rumah kita, dengan adik kita tegur sapa. Jangan mentantang yang lebih tua, selalu harus menuntut adiknya datang. Datanglah wahai yang lebih tua, karena mendatangi saudara lebih gede daripada yang didatangi pahalanya. Sudahkah kita merubah urusan kita dengan adik kita? Ingat, jika engkau bersedekah ke tempat yang jauh tapi adikmu terlantar, tidak diterima oleh Allah. Sudahkah kita mengamalkan itu semuanya? Nggak cukup kita mendengar saja, ternyata harus ada evaluasi ini. Jangan-jangan kita waktu ujian terakhir ini nol, pinter waktu belajar, tapi di saat diuji untuk dibuktikan belum ada urusan dengan orang tua, urusan dengan saudara. Dan pertemuan terakhir kita kemarin berbicara tentang urusan dengan anak-anak kita. Kalau urusan dengan saudara tadi, Masya Allah, macam-macam sebabnya. Gara-gara pernikahan jauh sama adik dan kakaknya, gara-gara pernikahan ternyata juga jauh dari orang tuanya ada. Rebutan waris pun sampai hari ini pun terjadi, Masya Allah. Dan awas, ingat, rebutan waris itu tanda yang paling besar kalau ini sudah tidak punya hati, tidak punya iman. Karena saudaranya dimusuhi, saudaranya diambil hartanya. Dan sebusuk-busuk manusia adalah yang berebut waris. Dan kita harus ingat bahwasanya orang berebut waris bukan saja orang kaya, orang melarat pun biasanya rebutan barang sepele, yang penting masuk neraka. Dan bukan saja orang bodoh, orang alim, anaknya kiai 2 pun rebutan kantin pondok. Masih ingat atau tidak? Semuanya harus koreksi diri, tidak usah ngoreksi orang lain. Ilmu yang kita dengar adalah ilmu untuk kita sendiri, bukan untuk nilai si A, si B, si C. Sekarang aku bagaimana dengan ibu bapakku, bagaimana aku dengan saudara-saudaraku. Anak-anak kita ada di mana? Itu pengajian yang terakhir kita tadi malam. Urusan dengan anak-anak bagaimana? Jangan memperbanyak sujud, rukuk, akan tapi ketahuilah, anak pun tanggung jawab di hadapan Allah, bakal ditanya. Enak-enak kau umroh, anakmu berzina, tidak kau perhatikan. Enak-enak kau haji, akan tapi enak-enak kau umroh, enak-enak kau itikaf, anakmu dengan siapa saat ini? Dan sudahkah kebutuhan anakmu engkau penuhi? Bukan kebutuhan materi. Ternyata anakmu lebih butuh rohani. Sebab materi untuk hidup di dunia 70 tahun, tapi rohaniahnya adalah sepanjang masa. Mana yang kau utamakan untuk anakmu? Jangan hanya mementingkan anak sekolah hanya untuk mengejar dunianya. Akan tapi ketahuilah, anakmu sebetulnya mengatakan bahwa aku butuh hidup sepanjang masa. Orang tua sering lalai. Kalau sudah pendidikan dunia, Masya Allah, diladeni semuanya. Tapi giliran pendidikan akhirat, ogah-ogahan, kadang nomor kesekian. Hati-hati orang tua yang semacam ini. Kita ingatkan bahwa anakmu boleh menjadi orang kaya, tapi kaya ahli surga, profesional, dokter dan sebagainya. Yang ahli surga, pejabat ahli surga. Untuk menjadikan ahli surga, ini loh yang harus kita utamakan. Dengan siapa mereka bergaul. Kalaupun kita harus memilihkan sekolah untuk pendidikan umumnya, katakan sekolah yang menghantarkan kepada akhiratnya juga. Hampir tidak ada, hampir sedikit namanya bimbingan belajar untuk menguatkan agama dan akidah.
paling bimbingan pelajar agar bagaimana dia nanti prestasi bisa masuk perguruan tinggi negeri, nanti jadi pejabat besar, biarpun jadi perampok, penjahat, terserah, yang penting kaya raya. Orang tua selalu, orang tua itu nggak bener kalau ngomong begini, yang penting anakku bahagia 70 tahun, setelah itu masuk neraka nggak apa-apa, nggak ada. Akan tapi perilaku manusia itu seperti itu rata-rata, nggak ngomong begitu tapi perilakunya ngomong, ya sudahlah yang penting anakku 80 tahun kaya raya, setelah itu mah terserah. Buktinya apa? Jarang mengarahkan urusan agamanya, bawa ke tempat iktikaf pun tidak bisa, bawa ke tempat sujud pun susah, bawa ke majelis taklim pun susah. Baik, itu sudah berakhir ceritanya. Urusan dengan orang tua, urusan anak saudara, insya Allah nanti akan kita lanjutkan, jangan diputus sampai di sini. Hari esok insya Allah kita akan bicara tentang urusan dengan mungkin keluarga, suami atau istri, urusan dengan tetangga, urusan dengan pembantu dan seterusnya, sampai kita terbebas dari urusan dengan sesama manusia, dan saat itulah kita minal aidina wal faizin insyaallah. Baik, sekarang kita akan putus sejenak, kita tidak berbicara tentang urusan dengan manusia, akan tapi kita akan membenahi amal dulu, membenahi amal yang sudah kita lakukan dan mempersiapkan amal yang akan kita lakukan. Ketahuilah, ribuan rakaat yang kita lakukan, jutaan rupiah yang kita sumbangkan, itu adalah jasad. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kehidupan, itu adalah jasad, dan rohnya adalah ketulusan. Ruhnya adalah ketulusan. Seseorang mengirim hadiah kambing kepada seseorang, tapi kambingnya bangkai, kira-kira tersinggung atau tidak? Jadi amal yang kita lakukan, yang kita bisa melihat, rasakan, ini adalah jasad. Rohnya adalah ketulusan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung apa yang ada di hatinya. Menjadi gedenya sebuah amal itu karena hatinya, dan menjadi tidak dinilai oleh Allah amal yang gede itu pun karena hatinya. Ikhlas, dan ikhlas luar biasa. Ini yang harus kita hadirkan malam ini untuk koreksi. Barangkali pada pertemuan yang lalu kita belum masuk dunia ikhlas. Semoga amal yang sudah kita lakukan akan diterima berkat yang akan kita dengar pada malam hari ini. Ikhlas. Ada penyakit penghancur ikhlas. Ikhlas itu riya. Penghancur ikhlas adalah riya. Jadi amal yang diterima oleh Allah itu yang bisa dilakukan dengan ikhlas, dan yang bisa menghancurkan ikhlas itu namanya riya. Selama ini kita berbicara ikhlas, dan selama ini kita juga pernah dengar namanya riya. Cuman itu lebih banyak seperti ilmu teori, ikhlas riya, ikhlas riya. Sebab teori itu hanya dibincangkan, dibicarakan, tidak pernah berusaha kita untuk merasakan makna itu. Dan lagi yang namanya riya dan ikhlas itu bukan urusan lidah berucap, akan tapi itu urusan hati. Sehingga yang namanya riya ada di dalam hati, yang namanya ikhlas ada di dalam hati, tidak bisa diucapkan dengan lidah kecuali hanya sekedar cerita tentang ikhlas dan riya. Maka jika ada orang berkata bahwa aku telah ikhlas, itu pun sudah keluar dari ikhlas, karena mengeluarkan yang di dalam hati menjadi di luar hati. Aku sudah ikhlas, benar aku melakukan ini lillahi ta'ala, karena Allah ikhlas. Kenapa harus ente kasih tahu sama saya? Sadar atau tidak waktu orang ngomong ikhlas itu sendiri sudah keluar dari ikhlas. Aku ini benar, saya nyumbang ini ikhlas. Oh, Masya Allah, ikhlas. Pengen dilihat Allah atau dilihat saya? Kalau Allah yang melihat tidak usah disebutkan. Maka ikhlas di dalam hati itu sudah dikeluarkan di lidah menjadi berubah, bukan ikhlas. Ikhlas itu begini, aku berbuat sudah karena Allah sudah. Apakah bapak saya melihat, paman saya melihat, saudara saya melihat, nggak penting. Maka sungguh luar biasa makna ikhlas ini. Di hati tempatnya. Malaikat pencatat amal pun tidak tahu ini amal ikhlas atau tidak ikhlas. Sehingga nanti diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, amal itu nanti dibawa oleh malaikat, dibawa ke malaikat, ada pos-pos begitu, sampai terakhir disampaikan kepada Allah. Ternyata Allah berfirman, ini melakukan ibadah bukan karena aku, kembalikan dan lemparkan ke wajahnya dan lemparkan ke neraka. Malaikat tidak tahu. Nah kalau malaikat saya tidak tahu, saya pun juga tidak tahu apakah orang ini riya atau
ikhlas. Memang urusan riya ikhlas jangan ngurusi orang lain, ngurusi diri sendiri. Ngurusi diri sendiri itu ikhlas. Senjata pamungkas iblis itu riya. Senjata pamungkas iblis adalah riya, sehingga ibadah itu bisa yang nyuruh iblis, ayo sholat yang banyak 20 rakaat, cuman 20 rakaat kurang, 60 rakaat. Quran semalam satu lempir kata setan. Jadi setan itu kadang nyuruh yang jelek, hebatnya ya, nyuruh yang baik. Setan nyuruh yang baik. Jadi bisa saja sholat kita itu yang nyuruh adalah setan, yang membisikkan setan. Nyumbang berapa? 2 juta. Ya 2 juta kurang banyak kata setan. 10 kurang banyak, 15 kurang, sebab tetanggamu juga 15, tambah lagi 20. Nah baru sekarang paling banyak ente, baru mulai berbisik, di sini yang paling hebat ente, masuk bab riya. Jadi setan menghancurkan ribuan rakaatnya hamba Allah dengan riya. Kalau sudah riya ini seperti keracunan, air susu kena air tuba itu kena hancur sudah semuanya gara-gara riya. Senjata pamungkasnya iblis. Sehingga iblis itu di saat ada orang berzikir beribadah, dia sakit, mula-mula menghalangi, jangan kamu beribadah, jangan kamu melakukan kebaikan, jangan kamu sholat, jangan kamu puasa, jangan kamu sedekah wahai orang kaya. Dihalangi dulu. Ternyata orang kaya, orang ahli ibadah, orang ini punya ilmu sehingga dia memerangi untuk ibadah. Setan masuk pintu yang lain lagi, ada madakhil setan. Pintunya setan ada 7 plus 7 kali 70. Pertama 7. Setelah masuk pintu menghalangi, nggak bisa masuk pintu yang namanya pintu riya. Wah, pintu aku halangi nggak bisa. Jadi ada madakhil setan nanti. Setan itu pertama kali menjauhkan orang dari kebenaran dengan menghalangi. Malas ibadah, malas ngaji, malas iktikaf. Setelah maksa untuk ngaji, malas ngaji. Setelah ngajinya diperangi, malas ngaji. Setelah malas ngajinya diperangi, malas iktikafnya diperangi, akhirnya menjadilah ahli iktikaf. Nggak bisa setan lewat pintu yang sini. Aku halangi masih iktikaf, aku halangi masih ngaji, aku halangi jangan sedekah, masuk masih sedekah. Ya sudah, aku masuk pintu yang lain lagi, pintu riya. Ayo sedekah yang banyak, iktikafmu kurang awal nih, banyak bawa teman-temanmu biar tahu kalau kamu yang ngajak iktikaf. Bawa teman-temanmu, kata setan. Bangun nih teman-temanmu biar tahu kalau kamu mulai tahun lalu sudah iktikaf, kata setan. Bener iktikaf, kata setan. Ayo terus. Tiba-tiba masuk bab riya oleh dimasukkan ke bab riya oleh setan, halus. Maka ini harus kita benar-benar belajar. Dikatakan oleh para salafus saleh, paling pentingnya belajar setelah orang itu beramal adalah belajar ilmu ikhlas dan ilmu riya. Karena itu yang menjaga amal kita. Jangan hanya pintar beli permata tapi tidak pernah Anda siapkan untuk menjaganya. Kalau tahu rumahmu tidak aman, jangan beli permata sama barang-barang mewah dulu, sebab bakal dicuri oleh maling. Sekarang sudah terlanjur kita punya barang mewah adalah amal. Bagaimana amal ini kita jaga? Yuk kita malam ini belajar ilmu ikhlas, mempelajari ilmu riya agar tidak masuk riya di dalam hati kita. Ikhlas adalah di dalam hati, riya adalah juga di dalam hati. Nggak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka jangan sok tahu. Maka jangan katakan orang lain riya, dan jangan katakan aku telah ikhlas. Tidak boleh menunjuk seperti itu. Kalau pengen menunjuk dibalik, kalau menunjuk orang lain katakan semoga dia ikhlas. Tapi kalau ke diri sendiri jangan berkata aku ikhlas, tapi katakan mungkin aku riya. Orang lebih enak mengatakan si Arya, riya. Amal apa tuh riya? Kalau kamu bilang alhamdulillah saya ikhlas, kebalik. Riya itu begini, riya itu begini nunjuknya. Riya ke sini, kalau ikhlas ke sana. Kalau ada orang sholat kelihatan orang, doakan, insya Allah dia ikhlas. Ada orang sedekah ratusan juta, diumumkan, semoga ikhlas. Gitu. Jangan suudzon kepada orang yang berbuat baik. Kalau kepada diri katakan mungkin ada riya. Aku senang si sanjung kali. Jadi yang namanya virus riya itu luar biasa penghancur amal, sampai disabdakan oleh Nabi begitu halusnya virus riya masuk ke dalam hati itu, halus. 5 kali kehalusan. Halus saja susah dideteksi.
halus saja susah untuk dilihat. Bagaimana halus di atas kehalusan, di atas kehalusan. Digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang luar biasa masyhur. Hadis apa? Yang namanya riya itu masuk ke dalam hati. Akhfa lebih lembut min dabibin namlati, dari langkah kaki semut hitam ala sakhratis samma, di atas batu hitam, fi lailatil dzulma, di dalam kegelapan malam, ya 7 kali lipat kehalusan. Langkah, bukan kakinya, langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Allah, ya Rasulullah, sehalus itukah riya? Ya, kadang orang masuk riya tidak sadar. Kenapa dia ngantuk di pagi hari itu? Rupanya ngantuk yang dibuat-buat, nggak ada yang tahu. Kenapa dibuat-buat ngantuk? Biar tahu kalau tadi malam saya tahajudan dan iktikaf sampai pagi. Oh gitu ceritanya. Begitu halusnya dia. Kenapa kok kamu tidak mau dikasih duit sama orang? Ya nggak apa-apa, terbetik di dalam hatinya, biar tahu kalau satu kampung ini kiai yang nggak nerima duit hanya saya. Oh gitu ceritanya. Rupanya tidak nerima duit pun belum tentu ikhlas orang kiai yang nggak nerima duit. Seorang kiai nggak mau dibayar waktu ngaji belum tentu ikhlas, sebab urusannya bukan itu. Bisa saja dia pengen disebut ahli ikhlas. Oh jadi riak juga. Terus gimana? Sudahlah, jangan ngomong masalah itu. Sekarang koreksi diri sudah. Kalau ada kiai tidak mau dikasih duit, doakan semoga ikhlas. Kalau ada orang membayar uang, memberi sedekah lalu pengen diumumkan di masjid, jangan katakan itu riak. Doakan semoga dia ikhlas. Karena riak tidak ada yang tahu. Bagaimana malaikat saya tidak tahu kok kita sok tahu? Kita sering sok tahu. Ada orang bersedekah di masjid, diumumkan hari ini telah bersedekah si fulan, si fulan, si fulan, Masya Allah Pak Haji ini hari ini. Kata Imam Ghazali, tidak boleh kita menuduh orang lain riak. Yang biasa menuduh orang lain riak, dia susah untuk tahu dirinya riak. Jangan menuduh orang lain riak, jangan nuduh orang lain riak, jangan nuduh orang lain riak, selesai. Mungkin ada orang yang datang ke masjid kita ini lalu berkata, aku akan nyumbang ke masjid, sambil berbisik kepada ketua DKM, tapi tolong 5 kali Jumat umumkan kalau saya nyumbang. Akhirnya diumumkan, Pak Haji Fulan telah nyumbang di masjid ini 10 juta setiap Jumat. Mohon diketahui wahai para jamaah, si Fulan telah nyumbang di masjid ini 10 juta. Yang kedua, Pak Fulan, pengumuman wahai para jamaah, si Fulan telah menyumbang masjid ini 10 juta. Apa kata jamaah? 10 juta aja pamer-pamerin. Riak. Nah, salah sudah, menuduh orang lain riak. Kita tidak boleh menuduh orang lain. Orang yang terlihat riak belum tentu riak, wahai kaum muslimin. Kenapa? Dia hanya menyumbangnya 1 miliar, cuman ngomong agar diumumkan berapa? 10 juta. Selebihnya di mana? Disembunyikan. Loh, oh gitu ceritanya. Makanya jangan suudzon sama orang. Itu riak, nyumbang begitu aja pamer-pamer. Bukan urusanmu, itu urusan Allah. Allah, luar biasa. Kita sering nilai orang, lupa dirinya. Jadi keikhlasan ini perlu dibangun terus. Ikhlas mahal, ya Allah. Jangan bertahun-tahun amal kita ternyata tidak diterima oleh Allah karena ada riak di hati kita. Halus, yang namanya riak masuk ke hati, halus dikatakan Nabi. Kadang-kadang kalau ada semut di hidung saja kita nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba ada semut kok. Ini langkahnya masuk ke hati Allah, tiba-tiba ada unsur riak di dalam hatinya. Perlu minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami keikhlasan. Lah kalau sesuatu yang pelik kayak begini tidak kita pelajari, kira kita apa enggak ngumpul di hati kita riak. Lah kalau penyakit yang virusnya masuknya kayak begitu halusnya dan begitu bahayanya, lah kalau tidak kita terus obati bagaimana kita? Bisa saja lolos amal kita digerogoti oleh namanya riya. Alhamdulillah malam ini kita diingatkan oleh Allah untuk berbicara tentang ketulusan dan keikhlasan. Sampai digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, rajulun yatruk babak, ada orang mengetuk pintumu. Setelah anda buka, saya lapar, tak duit. Cek, tutup lagi, kurang ajar, minta duit mentak-mentak. Datang orang kedua, tok tok tok,
Anda buka, punten mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji ganggu, saya terpaksa datang ke sini Pak Haji, mohon maaf. Ada apa Pak? Mohon maaf, ini anak saya sakit, saya butuh makan saat ini, mohon maaf. Jika ada uang sisa, ada uang receh, tolong berikan ke saya. Oh iya, makasih Pak Haji, semoga selamat masuk. Amin, amin insyaallah. Hati-hati Bu ya, baik Pak ya. Kenapa yang pertama tidak dikasih? Kenapa yang kedua dikasih? Apakah yang pertama tidak butuh? Apakah Anda tahu yang pertama tidak butuh? Yang pertama itu butuh. Dia sampai kasar tuh karena buru-burunya dia tuh sampai lupa harus pakai adab. Dia itu saking buru-burunya anaknya nangis, yang ngetoknya pun sedikit kekasaran itu karena dia tuh kondisi fisik, kondisi psikologi, jiwa hatinya rusak, dok sampai lupa beradab. Yang kedua hanya berlemah lembut lalu kau kasih. Bagaimana dengan hatimu yang ngasih? Padahal yang pertama butuh, yang kedua butuh. Kenapa yang kedua kamu kasih, yang pertama tidak kasih? Karena yang kedua telah menyanjungmu, menghormatimu. Itu balasanmu, itu saja sebetulnya. Jadi engkau ngasih yang kedua itu karena apa? Oh, dia telah baik, menyanjungku. Itu sudah tidak ikhlas kayak begitu tuh. Allahu Akbar. Allah. Jadi lebih gede pahalanya kita tuh kalau ngasih sama orang nggak pernah terima kasih. Waduh, enak begitu ya. Lebih gede pahalanya ngasih orang jarang terima kasih. Dan yang jarang berterima kasih pun bukan berarti tidak mendoakan, belum tentu itu. Sehingga adabnya para ulama itu jarang mengucapkan terima kasih di depan orang. Karena apa? Takut berubah jadi riya. Jangan-jangan dia ngasih kepadaku terima kasih saja. Allah mengajari bersyukur. Bersyukur tidak harus mengucapkan terima kasih di depannya, mungkin berdoa di balik layar. Ada sebagian ulama yang tidak pernah mengucapkan terima kasih, akan tapi di malam harinya selalu mendoakan, ya Allah yang telah berbuat baik, udah berikan begini, berikan begini. Kenapa kau tidak mau terima kasih? Takut dia datang kepadaku hanya pengen lihat senyumku dan terima kasihku. Allah. Begitu menjaganya para ulama itu. Kadang disanjung, Masya Allah, ini Pak Haji yang paling dermawan di sini, Masya Allah. Merusak, menghancurkan hatinya agar menjadi tukang riak. Kami tidak seperti ulama, barangkali kita perlu niru-niru begini. Jadi tidak ada orang menyumbang lalu diumumkan, si fulan nyumbang begini, nggak ada, takut merusak hatinya. Kalau memang Anda tulus sebagai seorang ustadz yang dibantu oleh orang, cukuplah doakan di tengah malam. Yang sungguh-sungguh, yang serius, doakan orang-orang yang membantu Anda, wahai para ustadz. Ucapan terima kasih pun hati-hati, jangan-jangan merusak hatinya, sehingga akan memberi kepada Anda hanya karena mencari imbalan. Terima kasih, pengen dekat jasad denganmu. Sebab kalau jasad, kalau dekat denganmu wahai ustadz, nanti orang pun akan menganggap jadi orang baik. Jadi dekat sama ustadz pun belum tentu ikhlas, kan begitu? Sehingga memberi kepada ustadz, membantu kepada ustadz pun hanya pengen dibilang oleh orang-orang bahasanya dia dekat sama ustadz. Allah, masuk bab riak lagi, ini bagaimana ini? Lalu saya harus dekat sama ustadz? Ya dekat, akan tapi tolong dibenahi hati. Oh begitu. Jadi begitu peliknya masalah ini, harus kita selalu belajar. Sampai Imam Ghazali dalam kitab Ikhlas bab riya itu, dia membuat contoh yang banyak riya tersembunyi. Sampai kalau orang pengen belajar menghancurkan riya, itu adalah justru dengan kayak riya, bukan meninggalkan amal. Kalau Anda ingin memerangi riya, bukan dengan amal, bukan benar meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal itu hakikat riya. Misalnya, waduh kalau saya sedekah nanti ketahuan orang, riya, mending gak usah sedekah. Oh jangan begitu, sedekah di depan orang, jebret. Berapa? 5 juta, sudah ketahuan orang. 5 juta, awas, 5 juta ketahuan orang. Gara-gara ketahuan orang, tak denda diriku sendiri. 10 juta saya masukkan ke kopak. Gak ada orang tah? Nah, biar 5 jutanya ketahuan sama orang, kita selamatkan 5 juta dengan kita sisipkan serupa atau lebih dari itu agar aman. Pengennya sih tadi 5 juta nggak ketahuan orang, cuman karena terlanjur masuk kan ketahuan orang. Lah karena terlanjur ketahuan gimana nih? Agar amal saya selamat, ambil dengan kita bersedekah lebih banyak lagi. Allah, subhanallah. Semoga kita yang bisa mengamalkan ilmu ini, khususnya yang berbicara. Allah, amal kita sebanyak ini, yang diterimanya ini, yang di ikhlas ini. Amal sama belum tentu pahalanya sama. Yang menjadikan gede keikhlasan. Sama sholat 2 rakaat beda.
Sampai dalam hadis sahih namanya hadis bitokoh, kisah hadis bitokoh itu hadis tentang bitokoh. Yusahu bi rajulin yaumal qiyamati ala ru'usin nasi. Nanti ada di akhirat, nanti ada orang itu dipanggil oleh Allah di depan makhluk. Ada orang nanti amalnya dipamerkan depan makhluk. Fanusyiralahu, kemudian disebarkan, dibeberkan kepada orang tersebut tis'atun wa tis'una sijillan, 99 lembaran amal. Kullu sijilin minha maddul basar. Satu lembarnya itu sepanjang pandangan mata. Begitu banyaknya amal baik orang tersebut. Orang menganggap saja kiai ustadz ibadahnya, puasanya sak lembaran. Jadi ada nanti di akhirat, nanti ada orang diseru, orang-orang baik ini, hei orang baik sini, ditunjukkan di hadapan makhluk. Begitu juga amal jelek akan dihinakan di depan makhluk nanti. Allah, amal baik ini dibanggakan, disebut orang ini dipanggil oleh Allah, ya fulan, adzalamaka katabati wa hafid akabatati al-hafidun, adzalamaka katabati al-hafidun. Ini amalmu semuanya wahai hambaku, apakah telah zalim kepadaku pencatat amal? Maksudnya Allah bertanya, hei hambaku, nih amalmu banyak tuh, lihat 99 lembar amal, setiap selembar amalnya seluas pandangan mata. Wah, amal apa ini? Dijawab, la ya Rabb, enggak ya Rabb. Atungkiru syai'an minha, apakah engkau ada yang bertanya masih ada yang tersembunyi? La ya Rabb, enggak. Semuanya sudah aku lihat, ini amalku, ini puasaku waktu itu ya Allah, ini. Setelah itu apa? Innalaka indi hasanatan la dzulma 'alaikal yaum. Allah berkata kepada hamba tersebut, hei hambaku, ada satu kebaikan yang masih tersembunyi, yang aku simpan, dan tidak boleh berbuat, tidak ada kezaliman bagimu saat ini. Lalu diberikan yukhraj lahu bitaqatun, dikeluarkan bitaqah, bukan lembaran yang seluas pandang mata, sepanjang mata memandang, bukan lembaran seluas pandang mata, akan tapi hanya bitaqah. Namanya disebut hadisul bitaqah itu karena apa? Kartu. Fiha, di dalam kartu itu syahadatu alla ilallah wa anna muhammad rasulullah. Di dalam kartu itu syahadat saja. Di dalam kartu itu hanya amalan namanya membaca asyhadu alla ilaha illallah saja. Akhirnya mahadhil bitaqah, apa ini? Ini adalah ucapan musyahadat dengan ketulusan. Akhirnya setelah itu apa? Didatangkan timbangan amal, amalnya yang 99 lembar tadi ditimbang di satu sisi timbangannya, baru bitaqahnya ditimbang di satu lagi. Setelah itu ternyata apa? Amal yang 99 itu jomplang, kalah, lebih berat yang satu lembar kartu tadi. Lalu hamba ini bertanya, bagaimana ini terjadi? Itulah amal yang kau lakukan dengan ikhlas. Artinya ini sudah ikhlas, tapi lebih ikhlas. Jadi menjadikan beratnya amal itu karena ketulusan di dalam kita melakukan kebaikan. Subhanallah. Jadi luar biasa, keikhlasan itulah yang menjadikan amal kita semakin berat di hadapan Allah. Jumlah penting, akan tapi lebih penting adalah ketulusan di saat kita beramal ikhlas itu. Baik, kita lanjutkan, masih ada beberapa waktu. Begitu pentingnya masalah riya dan begitu bahayanya, maka kita harus melangkah kepada bagaimana saat ini agar kita bisa berobat dari riya. Yang pertama adalah menyadari bahwasanya riya itu bahaya. Sebab orang itu kalau mau berobat itu biasanya kalau sudah ada komando sakitnya itu berbahaya. Kalau orang punya penyakit, tahu penyakitnya tidak berbahaya, dia akan malas-malasan. Misalnya jerawat kecil di pipi, diapain? Ya udah, jerawat kecil dicas, selesai. Tapi kalau kata orang, jangan-jangan kena tumor, gimana kira-kira? Jadi sadari penyakit itu berbahaya, makanya sadari riya itu berbahaya. Miliaran yang kau berikan nggak ada gunanya. Nah, ini agar kita tuh peduli dengan penyakit itu. Setelah kita tahu bahasa penyakit ini bahaya, ini penyakit berbahaya, bagaimana setelah itu? Orang hati-hati.
Hati-hati itu bagaimana maknanya? Harus saya tahu diri, saya itu kena penyakit atau tidak. Maka langkah yang kedua, koreksi dirimu. Di dalam mengoreksi diri ini susah, kecuali ada insaf. Sebab melihat penyakitnya sendiri itu susah, melihat kekurangan diri itu susah orang. Seperti tadi malam yang kita ceritakan, ada penutup hijab namanya ego atau aku. Aku itu yang menutup aib. Masih ingat semalam, aku menutup aib. Segala sesuatu yang dimiliki olehku itu susah untuk dilihat. Kotoran maksudnya, kekotoran yang dimiliki oleh diriku itu susah, termasuk riaku, kesombonganku. Orang sombong belum tentu sadar, sebab ada akunya itu. Kata Imam Haddad yang saya sebutkan tadi malam, penyakit lahir dan batin itu sama. Kalau sudah ada akunya tertutup, kayak tadi ada orang nemukan ingus di meja semalam, ingus di meja, jijik orang, astagfirullahaladzim, dilap tisu, tisunya pun akan dibuang, astagfirullahaladzim, apa ini? Karena ingus. Tapi kalau ada orang ingusnya sendiri, lihat, habis ini saku, masuk saku tidak apa-apa, nanti pun kadang-kadang sapu tangannya dipakai lagi, padahal itu bekas ingus. Kenapa? Apa bedanya dengan ingus yang di meja dengan ingus yang di sapu tangan? Bahannya sama. Bedanya adalah ingus yang di sapu tangan bukan milikku, ingus yang di sapu tangan adalah milikku, yang di meja bukan milikku. Sama penyakit kayak begitu, riak. Kadang pinter nih orang riak, ini orang pamer lah, sedekah gitu aja pamer-pamer, ini gayanya, wah, paling enak lihat orang lain, tapi lupa bahwa dirinya juga penuh dengan riak. Jadi setelah kita menyadari begitu bahayanya penyakit riak, yang kedua, sadari kalau kita adalah yang terjangkit. Baru setelah itu ada upaya untuk membersihkannya, membersihkan riak. Dan membersihkan riak tadi dicontohkan, membersihkan riak adalah kadang dengan amal. Jadi membersihkan riak bukan meninggalkan amal. Kalau kita meninggalkan amal malah menyuburkan riak, artinya belum diperangi hawa nafsu kita. Itu tadi, sedekah di depan orang pun kalau kadang-kadang diperlukan, tapi untuk menyelamatkan hati kita, barangkali yang disembunyikan harus lebih banyak daripada yang diterang-terangkan. Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, Imam Ahlil Masyariq wal Magharib sebutnya, Imam Ali bin Abi Thalib kalau punya uang dibagi 4, 1/4 disedekahkan di siang hari, 1/4 disedekahkan di malam hari, 1/4 disedekahkan terang-terangan, 1/4 disedekahkan sembunyi. Kenapa harus dibagi seperti itu? Karena pengen tahu mana, pengen ada yang diterima oleh Allah. Disedekahkan dengan di siang hari agar orang tahu, bisa menjadi contoh. Tapi takut setelah sedekah siang hari memberi contoh, nggak bener ngasih contohnya, nggak punya amal, akhirnya sedekah di malam hari. Setelah sedekah siang hari ditumpangi sedekah di malam hari. Sebagian mengatakan bukan dibagi 4, setiap sedekah dijadikan 4. Setelah ternyandar sedekah 5 juta di siang hari, ia menambahkan 5 juta di malam hari. Setelah sedekah 5 juta di malam hari, ibaratnya Imam Ali begini, dia masih khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh orang. Kalau begitu aku akan sedekah di depan orang untuk membuktikan kalau saya bisa ikhlas. Ternyata waktu sedekah di depan orang, khawatir kalau nanti ternyata juga masih ada unsur riak karena senang disanjung dan dilihat orang, maka sedekahlah beliau saat sembunyi. Jadi dicoba semuanya, mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disanjung, alladzina yunfikuna alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Bil-laili malam hari, wan-nahari siang hari, sirran sembunyi, 'alaniyatan terang-terangan. Disanjung oleh Allah. Kita berusaha terus, kita perangi dengan seperti itu. Kalau anda termasuk orang yang senang riak di dalam bersolat, solat di depan orang, masjid kayak begini, solat berapa rakaat? 20 rakaat, 16 rakaat, alhamdulillah. Tapi nanti besok siang atau nanti malam sampai di rumah, ambil kamar yang sempit itu, kunci, hawa nafsuku, tadi kamu senang solat di depan orang 20 rakaat, 11 rakaat, 12 rakaat, 16 rakaat. Sekarang kamu harus lebih banyak solat di kamarku. Bisa atau belum? Bisa atau belum melakukan sholat sebanyak kita di sini, di rumah kita? Yang sudah bisa sholat di tempat ramai semacam ini 6 rakaat sholat tasbih,
nanti harus diuji bisa ndak kita sholat di rumah kuncinya kamar di pintu lalu sholat tasbih sama panjangnya kayak di sini. Kalau belum bisa jangan-jangan kita itu hanya belum ikhlas bener. Cara memerangi kata Imam Ghazali, tunjukkan amalmu lalu tumpangi amal yang tersembunyi. Lakukan nanti waktu sendiri di rumah. Baik, itu. Kemudian setelah itu, dalam memerangi riya itu dengan cara semacam itu diantaranya. Diantaranya dengan cara berbuat amal yang terang-terangan. Untuk kemudian ditutup dengan amal sembunyi. Jadi tidak Anda beramal terang-terangan, kecuali Anda lakukan dengan sembunyi. Kapan kali Anda beramal terang-terangan? Artinya amal terang-terangan ini muqaddimah. Hendaknya kita beramal terang-terangan. Untuk menjadi contoh bagi orang lain. Memang sedekah paling bagus adalah sedekah sir yang tersembunyi. Itu untuk menjaga keselamatan hati. Tapi sedekah yang tersembunyi itu akan selamat jika ada bandingannya dengan amal zahir. Jadi amal batin, amal tersembunyi itu untuk menyelamatkan amal lahir. Makanya jangan sembunyi-sembunyi tok. Sesaat kita bersedekah dilihat orang, itu untuk kemudian setelah itu kita perangi dengan sedekah di depan, sembunyikan. Masya Allah. Di antaranya yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Intinya karena waktu, begitu pentingnya pembahasan ini, ayo kita renungi. Yang penting kalimat ikhlas jangan keluar dari mulut Anda. Kadang berbuat baiknya kita itu hanya karena pengen dibaikin sama orang, sehingga mungkin begitu mudah mengatakan saat butuh saja ke sini, giliran nggak butuh nggak datang ke sini. Lah, ini mah nggak ikhlas namanya. Ada seperti itu. Waduh, kalau lagi mau Masya Allah, kalau lagi mau Masya Allah, tapi giliran sudah nggak butuh. Loh, Anda itu berbuat pengen disanjung atau pengen diterima oleh Allah? Pengen disanjung atau pengen diterima oleh Allah? Kalau pengen disanjung manusia dapat sanjungan. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati, paling parahnya nanti siksa di akhirat ada 3 orang loh ya. Dan pertama kali bakal dihisap nanti di akhirat nanti 3 orang. Yang pertama orang jihad di jalan Allah, yang kedua adalah orang sedekah, yang kedua adalah ustadz, yang kedua adalah ustadz. Yang pertama orang jihad di jalan Allah, yang kedua ustadz Allah. Yang ketiga adalah ahli infak. Wah, ini orang baik semuanya, kenapa di neraka? Iya, yang jago perang itu rupanya jago perang hanya agar disebut dirinya itu adalah pemberani. Engkau sudah disebut di dunia sebagai pahlawan, salah masuk neraka. Kau berjuang bukan karena aku. Yang ustaz menuntut ilmu hanya pengen dibilang kiai, alim, syekh, ustaz, dan kau nikmati itu semua dan kau sudah mendapatkan gelar di dunia, sana masuk neraka. Yang ketiga adalah orang yang mencari dunia kemudian jadi kaya, sedekah banyak, hanya ingin dibilang orang dermawan, kau sudah disanjung di dunia, sana masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah, semoga malam ini malam yang menyelamatkan, karena kami yakin di tempat ini, subhanallah, bukan yakin sekedar yakin saya yakinnya kami tahu ada beberapa orang yang telah bersedekah banyak yang kami ketahui, dan ada orang yang bersedekah banyak mungkin kami tidak tahu, dan mungkin juga ada orang yang belum bersedekah banyak. Mungkin ada orang yang sudah sholatnya banyak, dan mungkin ada yang belum sholatnya banyak. Intinya malam ini, yuk kita benahi amal kita agar menjadi amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, untuk memerangi riya, kuncinya adalah sadari bahwasanya penyakit riya itu membahayakan. Yang kedua, sadari kalau Anda saat ini terjangkit. Kemudian setelah itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah jauhkan saya dari riya, dari riya. Terus kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit itu. Kemudian yang terakhir, yang tersisa, dan ini sangat-sangat penting, ajari orang lain untuk ikhlas. Khususnya kami himbau kepada panitia yang sering berjuang di jalan Allah, pembangunan masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Kalau Anda membutuhkan dana dari orang lain, niat Anda yang benar. Sebab kalau Anda punya niat nggak benar, nggak ada gunanya amal Anda. Niat benar bagaimana? Jika Anda harus mengajak orang lain
ikut bergabung dalam perjuangan Anda, tolong pertama kali yang harus Anda hadirkan bagaimana Anda bisa membawa mereka kepada keikhlasan. Kalau mereka bersedekah dengan ikhlas, namanya ngajari orang lain ikhlas. Gimana ngajari orang lain ikhlas? Anda panitia masjid, pesantren, anggap saja pesantren paling enak karena Al-Bahjah ada panitianya, biar langsung aja. Anda panitia masjid, madrasah, ajari orang yang bersedekah kepada Anda itu agar bisa ikhlas. Caranya apa? Ambillah harta mereka dengan cara yang paling bagus, dan jangan merasa terbebani, akan tapi mereka dengan sukarela, kesenangan hati. Ini mohon diambil akhlak ini, dan itu akhlaknya para sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri. Rasulullah tidak pernah berkata kepada si fulan, hei fulan, kamu bisa ngasih berapa ini? Itu main tombak. Orang bisa saja memberi karena malu, sudah ditunjuk depan orang, orang saya kaya, masa saya tidak nyumbang. Ini pengkhianat, ini sang ustadz ngajari jor-joran. Bahkan kadang muncul perkataan begini, sudahlah yang penting banyak, ikhlas enggak ikhlas mah terserah. Loh, kok begitu? Ya ustadz, Anda mengajak orang bersedekah itu ingin ngajak dia masuk surga, atau ngajak ngedekan kesombongan Anda biar pondoknya cepat gede ya ustadz? Sebab ada, jangan sampai kita menjadi ustadz teriak hanya pengen gedekan bangunan, pokoknya dapat duit terserah, ente ikhlas mah enggak ikhlas mah urusan ente. Oh enggak begitu ya ustadz. Kita ingin orang yang nyumbang ke tempat kita itu juga ahli surga, maka ambil hatinya dengan kelembutan. Nabi tidak pernah berkata, begini, ayo kamu beri ini, saya akan dakwah belikan tiket, nggak ada begitu. Akan tapi Nabi menghimbau, yang ingin beramal baik ini loh, yang ingin beramal baik ini loh. Hei para wanita, banyak wanita di dalam neraka, maka ittaqun nar wala bisyikki tamratin, takutlah kepada Allah biarpun hanya sepotong kurma yang kau sedekahkan. Neraka pedih dan tersentuh, habis duitnya dikasihkan untuk Rasulullah. Bukan menunjuk kamu nyumbang sini ya, kamu nyumbang sini ya. Masya Allah. Jadi ternyata di dalam kita mengambil pun harus akhlak, harus adab tata krama, sehingga orang itu di saat memberikan karena sukarela, itu ikhlas. Bukan karena nggak enak, waduh. Bukan karena nggak enak, waduh sudah datangi begini lagi proposalnya begini, nggak enak ngasih. Kalau sudah ngasih tidak ikhlas itu susah untuk ngasih yang kedua. Tapi kalau orang ngasih dengan ikhlas itu kecanduan, nggak cukup aku ngasih sekali, karena hatinya telah terambil, hatinya sudah disejukkan oleh Allah, sudah nyumbang lagi, sudah nyumbang lagi, sudah nyumbang lagi, dan tidak ada puasnya. Ajari, kadang pakai tulisan tertulis, kadang-kadang dirubah, padahal nyumbangnya 150 digedekan menjadi 500. Kenapa? Untuk disampaikan ke teman, Pak Haji nyumbang, Pak Haji, aduh gimana ya anak saya mau kuliah, alah Pak Haji tetangga saja melarat bisa ngasih 500.000 kok Pak Haji nggak bisa. Wah ini ustadz ngajak jor-joran, ini ustadz ngerusak hati nih. Jadi ternyata di saat mengambil pun dengan akhlak adab. Jangan mengambil hartanya orang dengan cara mempermalukannya, itu lebih kejam daripada pedang. Al-akhdhu bil haya'i akhdhu bis saif. Dikatakan bahwa ngambil sesuatu dengan membuat malu karena pangkatnya, karena ustadz ngambil duit. Semangat ya. Iya. Ini seperti ngerampok. Ngerampok dengan makom, ngerampok dengan kebesaran. Jadi orang itu ngasihnya karena enggak itu kayak rampok gitu. Keji itu kejam. Makanya wahai para panitia pembangunan dimanapun Anda berada, Anda itu mengajak orang bersedekah karena mengajak orang masuk surga, bukan untuk menggedekan masjid Anda, tapi ngajak orang masuk surga. Makanya kami selalu menghimbau pada jamaah, tolong jamaah doakan pondok. Doanya jangan semoga pondok punya tambang emas, enggak, saya tidak pengen punya tambang emas. Doakan pondok, pesantren, semoga banyak pembela-pembela di jalan Allah, pejuang-pejuang di jalan Allah, dermawan-dermawan yang datang ke pondok berbondong-bondong. Berarti nanti temannya di surga, ini teman-teman calon ahli surga. Lah kalau pondok punya tambang emas, siapa yang mau nyumbang? Hah? Jadi kita tidak pernah ngajari doa semoga ketemu ada 6 kilo batu emas, enggak pernah doa begitu. Tapi kita berdoa, ya Allah, kirimkan orang-orang ikhlas ke tempat ini ya Allah. Insya Allah yang datang nanti ikhlas ahli surga.
berbanyak ya Allah orang-orang bisa berjuang di pondok ya Allah, berjuang ya Allah. Itu doa, bukan tambang emas. Nabi mau ditawari gunung Uhud dikasih emas nggak mau, tapi di saat si fulan datang dengan hartanya, Allah mungkin gara-gara ini saya masuk surga. Orang datang kepada beliau, memberikan hartanya, Nabi senang. Ulama pun begitu, kalau ada orang bersedekah hartanya senang. Orang ini bersedekah dengan hartanya mungkin karena dengar omongan saya, maka orang ini masuk surga dengan hartanya, dan dia pun nanti akan memanggil saya, Pak Kiai masuk surga sini sama saya. Kiai yang ditarik sama orang kaya. Allah, loh kenapa kok kamu narik saya wahai orang kaya? Saya sadar gara-gara Kiai ceramah. Ya Allah, saya selamat gara-gara orang kaya yang bersedekah itu. Enak bener. Jadi saya ini butuh, makanya saya ngomong begini butuh. Kalau ada yang hadir tempat ini yang kemarin pelit kikir, kok hari ini jadi dermawan lalu dia masuk surga, saya di bawah nanti, saya tidak sedekah. Allah, kita ingin membawa orang kepada seperti ini, kemuliaan. Bukan hanya gedekan pondok, wah jangan-jangan gedenya pondok madrasah hanya menyombongkan hatinya sang ustadz. Oh siapa dulu nih? Oh, itu yang dihisap pertama dan masuk neraka paling dalam. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga ustadz-ustadz kita semua, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi tolong, jika anda ingin membawa orang, bawalah kepada surga. Jika anda harus cari sumbangan, carilah dengan akhlak yang mulia. Dan bukan saja sampai itu, diingatkan cara sedekah yang benar. Kalau masih punya zakat belum bayar, di zakatnya dulu. Kalau masih punya utang, kalau bisa beresin. Selagi utangnya belum, kalau sudah jatuh tempo, kecuali utang belum jatuh tempo boleh, tapi diingatkan. Sebab kalau dia punya zakat belum dibayar, sedekah pun tidak diterima nanti. Kalau ustaz ini malah nggak apa-apa, zakat nanti, sebenarnya sedekah dulu. Ini ustaz keblinger, salah. Sedekah. Zakatnya harus diingatkan dong, zakat wajib. Sebab kita itu ngajak orang agar selamat masuk surga ini masuk surga, kaya ini masuk surga. Bukan dia sedekah padahal dia punya kewajiban. Kadang-kadang perlu diingatkan, punya keponakan yang melarat nggak bisa makan, ada ndak? Oh iya ada, dahulukan dulu baru nanti nyumbang ke pondok. Ini perlu diingatkan semacam ini. Karena apa? Kita ingin ngajari selamat. Tadi disebutkan tentang anaknya, kerabatnya nggak makan, kelaparan, atau dia nyumbang ke orang lain nggak diterima oleh Allah, kan kasihan. Jadi di sini pendidikan, wahai para pembimbing, para ustadz, para guru. Kalau anda ingin mengambil hartanya orang, jadikan mereka orang yang ikhlas. Caramu yang benar dan caramu yang baik. Cukup sampaikan, insya Allah akan tersentuh. Sampaikan kita program begini, pergi begini. Dan nyampaikannya pun adalah dengan sifatnya umum, tidak menunjuk seseorang kalau perlu. Kecuali orang sudah tahu, ini loh ada program begini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anda pilih-pilih. Ini di masjid ini akan ada pembangunan, yang belum adalah kaca, yang belum ini, yang belum ini, yang belum ini. Silakan yang pengen mangga. Sudah, lepaskan mereka. Dengan ketulusan anda menyampaikan, maka akan ada yang tersentuh nanti. 1, 2, 3. Allah, ini yang pertama. Ajari mereka untuk ikhlas. Yang kedua ini gampang tapi sering kita lupa. Para kiai, pengurus pesantren, pengurus masjid, madrasah yang sering dapat sumbangan dari orang. Yang kedua adalah doakan beliau-beliau, mereka ini agar diberi oleh Allah keikhlasan. Ayo jujur, anda pengurus masjid, berapa kali anda mendoakan orang yang nyumbang bata merah itu agar Allah memberikan keikhlasan? Pernah atau tidak? Atau hanya kita telah melihat keberhasilan bangunan, Alhamdulillah, Masya Allah, ini tahun ini pembangunannya pesat sekali. Mana duduk anda di tengah malam mendoakan orang yang telah membantu anda itu? Doakan, dan doa yang sangat dibutuhkan oleh orang yang telah sedekah menyumbang itu apa? Doa keikhlasan. Kalau masalah harta bakal diganti, sudah dijanjikan oleh Allah bakal diganti, tapi keikhlasan tidak ada janji di situ. Kalau orang berbuat baik, biarpun nggak ikhlas, itu diganti oleh Allah. Cuman bedanya, ingat, kebaikan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini bakal diganti, biarpun itu kebaikan orang kafir. Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis, kebaikan manusia itu di dunia itu akan dibalas oleh Allah, biarpun kebaikan orang kafir dan orang yang tidak ikhlas. Jadi kalau anda menyumbang tidak ikhlas, akan diganti oleh Allah di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa.
Makanya benar kalau Anda sedekah nanti bakal diganti oleh Allah, benar. Cuman gantinya di dunia atau di akhirat? Kalau cuma diganti di dunia man rugi. Ada orang mungkin punya utang, sedekah diganti oleh Allah di dunia, di akhirat belum tentu. Kenapa di akhirat belum tentu diganti? Karena apa? Engkau bersedekah, ponakanmu mau mati, ponakannya mati. Lihat, kita ingin bahwasanya orang bersedekah ini diganti oleh Allah di akhirat, dan sebab diganti oleh Allah di akhirat itu adalah keikhlasan. Maka orang-orang kaya dermawan itu mereka butuh apa? Bukan butuh Anda balas. Anda balas nggak bisa. Anda kiai jarang punya duit, duitnya untuk pondok kan, balas nggak bisa kan. Dia butuh doa. Orang-orang dermawan itu butuh doa. Maka wajib bagi panitia masjid dan yang lainnya mendoakan. Kalaupun Anda bukan panitia masjid, kok Anda melihat, Masya Allah, Anda melihat orang bersedekah, Anda belum bisa bersedekah, Anda melihat orang bersedekah, Anda melarat, Anda melihat orang kaya bersedekah, panjatkan doa, ya Allah, itu orang kaya sangat dermawan, ya Allah, berikan keikhlasan, doakan dia. Anda mendoakan saja pahalanya sama orang sedekah. Jadi yang kedua, wahai para tokoh pembimbing, orang-orang itu perlu Anda doakan. Makanya kami selalu menghimbau para jamaah yang berjuang dengan kita, banyak orangnya dan mungkin tidak tahu, bahkan ada orang penyumbang duduk berdua ini nggak saling tahu. Kalau ini membantu si A, membantu bagian ini, bantuin, duduk nggak tahu, tersembunyi ini. Akan tapi mereka berjuang di jalan Allah, maka biasakan untuk mendoakan. Maka kami selalu memohon, ayo tolong doakan orang yang berjuang di masjid ini, di pondok itu, yang berjuang itu banyak ratusan orang. Mereka tidak butuh balasan dan tidak butuh sanjungan, tapi mereka butuh doa. Sungguh tidak rela jika mereka telah menyumbang, biarpun bata merah satu bata yang ditempelkan. Kita tidak ingin kalau mereka masuk neraka. Kita ingin bahwasanya mereka yang telah berjuang di tempat kita itu adalah ahli surga. Maka mohon kami, doakan mereka semuanya. Yang menyumbang masjid ini, doakan mereka. Yang berjuang dengan tenaganya, dengan pikirannya itu sama dengan bersedekah, karena punyanya tenaga bisa lebih gede dari bersedekah yang miliaran. Doakan yang berjuang dengan tenaganya, semoga diterima oleh Allah. Jadi kita harus paham, yang paling dibutuhkan oleh orang yang telah berbuat baik adalah keikhlasan. Maka permohonan yang sangat mereka butuhkan adalah semoga Allah memberikan keikhlasan. Nanti insya Allah didoakan ya, kita doakan, lintaskan, mohon setiap malam sisihkan kalimat begini saja, yang berjuang dengan kami, termasuk dengan para ulama-ulama, semoga Allah berikan keikhlasan. Kemudian ada satu lagi saya lupa, hei para kiai, para ustadz, tugasmu itu membawa orang untuk ikhlas. Misalnya ini orang kaya, Anda melihat orang kaya, bagaimana Anda menjadikan orang kaya ini ahli dermawan, kemudian ikhlas. Adapun kepada siapa memberikan, Anda jangan peduli. Yang menjadi masalah biasanya harus ke saya, itu saya yang rusak. Jadi kita pengen alumni malam ini adalah jago sedekah, biarpun tidak ke Al-Bahjah. Yang khawatir itu malah berbicara begini harus ke saya, berarti saya ngedekan aku lagi. Jadi intinya Anda keluar, barangkali musola di samping rumah Anda perlu bangun tuh, bagian mesin bangun tuh. Intinya bagaimana kita keluar dari tempat ini, keluar dari kekikiran, kemudian setelah itu bagaimana kita bisa ikhlas. Adapun masalah kecenderungan itu malah lain, karena itu guru saya atau saudara saya, itu masalah lain. Tapi tetap yang perlu dijaga adalah ikhlas. Jadi perlu didoakan, ini saja yang paling penting, perlu didoakan. Kemudian Nabi sendiri juga memberikan contoh, sebab orang itu kadang-kadang tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ada prioritas. Nabi mengajari prioritas amal yang hendaknya kau lakukan begini. Kami tekankan bahwa tolong perhatikan kewajiban Anda. Zakat, hutang-hutang yang jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo boleh tidak, tolong diutamakan kewajiban ini, jangan lupa. Yang kedua adalah setelah kewajiban Anda penuhi, tolong orang-orang dekat dengan Anda, kerabat, sanak saudara, pembantu dan seterusnya, tolong perhatikan dengan harta Anda. Jangan urus pondok dulu, ntar dulu. Baru setelah itu Anda berpikir bagaimana saya membantu pesantren dan masjid dan seterusnya. Setelah sanak saudara Anda sudah Anda penuhi. Untuk bantuan-bantuan, tentu bantuan secukupnya. Misalnya kalau saudara sehari butuhnya 10.000, ya kasih 10.000, jangan 1 miliar. Bisa dibagi yang lainnya. Artinya jangan sampai Anda nyumbang ke tempat lain, ternyata ada ponakan Anda yang tidak bisa berobat. Penuhi dulu, baru nanti kita menyumbang ke tempat-tempat yang baik. Kemudian sisi lain Nabi pernah mencontohkan, hari ini mau jihad,
Siapa yang menyumbang, semua mengeluarkan ontanya ini. Maka kami pun hadirkan juga ini di samping pesanan untuk informasikan, masjid ini terus ada program berkembang, program-program agama. Dan kita di pondok pesantren, ini khususnya pondok pesantren Al-Bahjah juga punya program banyak, program pembangunan. Program kita tuh banyak. Mohon maaf malam ini agak panjang sedikit. Kita program anak tahfidzul Quran. Program di pojok pondok itu umum untuk belajar ilmu syariat, fikih syariat, fikih agar menjadi seorang fakih, orang ngerti agama, itu untuk anak dewasa. Tapi di pojok program ini namanya tahfidzul Quran, untuk menghafal Quran anak-anak kecil. Dan ternyata pondok sampai hari ini kebingungan tempat. Biarpun tempat sama panitia terus dibangun dan memang begitulah perkembangan dunia dakwah, nggak boleh berhenti. Dan ternyata ada untuk majelis Ahad pagi, Sabtu pagi yang selalu menambah jamaahnya, sehingga pun perlu yang namanya penambahan luas tempat pengajian atau majelis, sehingga dibangunlah majelis dengan 2 tingkat. 1. Ini semua juga perlu biaya, dan kami hanya minta satu toh, adukan malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada program media. Selama ini radio yang bersama kita, yang sudah kita miliki ada 3 stasiun radio, dan itu bisa dibesarkan nanti, bisa untuk Cirebon, Kuningan, sampai Batang sana, sampai ke atas. Ada 3 stasiun radio, yang satu ada 92,9, itu biayanya miliaran, dan alhamdulillah yang nyumbang adalah hamba-hamba Allah semuanya. Itu biaya besar, dan itu sudah kita miliki radio, itu biaya besar, dan alhamdulillah berjalan dakwah dengan radio, dan ini juga perlu didoakan untuk terus kesinambungan dan kelancaran dakwah ini, dan semoga terus berkembang. Kemudian ada pembangunan pondok putri. Tinggal nanti terserah. Yang tidak bisa cukup sampaikan doa, itu sangat penting. Yang ada tersentuh, alhamdulillah. Yang penting tolong diingat. Bahkan kalau seandainya pun Anda tidak punya duit, kami selalu mengingatkan dari guru kita, kalau kamu tidak punya duit, lah kok ada orang butuh, jangan lari. Misalnya ada pembangunan pondok pesantren, akan dibangun pondok pesantren, biarpun tidak punya duit, datang kayak orang punya duit. Apa yang dibutuhkan? Tanyakan. Karena apa? Bersama pertanyaan Anda itu bisa saja taufik dari Allah. Setelah tanya, ya Allah, butuh duit begitu kok saya tidak punya, ya Allah, coba saya punya. Waktu ngomong gitu dikabul oleh Allah, rizki kebuka setelah non lihat kayak begini. Cuman kadang-kadang kalau sudah lihat pondok dibangun, waduh, mampir minta sumbangan lagi nanti. Ya, lihat kebaikan saja nggak mau, ini musibah. Datangi, tanyakan. Biarpun tidak punya duit, lintaskan di hati, ya Allah, aku ingin punya duit, pengen bantu ya Allah. Saat itu dikabul oleh Allah, esok hari akan dimudahkan rezekinya. Kemudian pondok putri, aula ini jumlahnya butuh ratusan juta. Ini juga yang duitnya gede, ini ratusan juga. Pondok putri juga dibangun, ini perlu dana biaya besar, miliaran kalau begitu. Pondok putri, cuman ini yang sangat mendesak, ini program uang receh. Program uang receh ini program mendesak. Kita akan membuat kamar. Yang punya duit gede silahkan duit gede, yang duitnya pas-pasan inilah uang receh ya. Kita akan membuat kamar-kamar dari bilik yang dibuat bilik cantik nanti. Bilik cantik, kita akan membuat satu kamar mungkin diperkirakan untuk 20 anak atau 10 anak yang nyaman. Dan bilik tadi ditanyakan istri, satu bilik berapa? Jadi didesain manis, ada taman-tamannya, sehingga menjadi pondok pesantren dari bilik tapi yang manis. Karena kalau nunggu gedung, ini mendesak siswanya. Gedung tetap berjalan, sambil nunggu pembangunan gedung, kita akan membuat bilik. Dan kalaupun bilik ini nanti hancur, sudah jadi gedung, pahalanya tidak akan hilang. Sebab adanya gedung karena bilik. Sebab ada orang punya pemahaman, kalau sedekahnya dihancurin, sudah nggak dapat pahala lagi. Oh tidak, justru lebih gede pahalanya, karena pembangunan yang besar tidak akan ada kecuali karena bilik. Lah waktu kita tanya bilik itu berapa? Per bilik kurang lebih 15 juta. Kita perlu berapa? 15 sampai 20 bilik. Itu. Yang punya duit 5 jutaan bergabungan dengan orang bertiga sudah 15 juta satu bilik. Yang punya 30 juta punya dua bilik. Ini mendesak saat ini karena tanahnya ada lapang dan akan dilapangkan lagi. Kita akan membuat bilik minimal itu, jadi untuk mengurangi kepadatan sehingga ruang kelas itu bisa digunakan maksimal untuk belajar. Karena padat betul, bisa dilihat sekali-kali di pondok pesantren. Lihat tok sudah.
Lihat saja sambil berdoa, itu luar biasa. Karena doa itu yang paling mahal. Justru sebetulnya kita lebih butuh doa daripada uangnya. Sebab kalau doa Anda dikabul, beres. Kalau Anda ngasih duit 1 miliar, habis. Tapi kalau doa Anda dikabul, nggak ada habisnya. Tapi pemberi ini untuk menyelamatkan harta Anda, mana? Silahkan yang mau, yang ada. Setelah bilik, lah ini ada uang receh lagi. Kenapa saya sebut uang receh? Karena di hadapan Allah semuanya kecil. Uang receh ini ada tanah. Pondok itu kan sudah punya tanah 2,5 hektar, cuman belum punya akses untuk ke sungai besar. Dan menuju sungai besar itu ada 3 petak tanah. Dan orangnya berbeda, 3 orang yang punya. Alhamdulillah Allah membukakan hati, petak yang paling ujung ke sungai dikasihkan. Kemudian petak yang terakhir yang nempel ke rumah, ke pondok itu dikasihkan. Tinggal petak yang tengah ini. Dan petak yang tengah ini adalah kecil. Kalau sudah petak tengah itu keambil, maka mulai petak 1, 2, 3 ini nyambung, maka kita punya akses ke sungai besar, sehingga pembuangan pondok lebih aman, tidak akan mengganggu lingkungan. Dan ini pahalanya juga gede, uang receh 135 juta. Sekiranya lebihnya itu, tinggal itu tok kalau beres. Ini kami paparkan semacam ini, kenapa? Karena Nabi pun pernah mencontohkan, tapi jangan ditunjuk si fulan, si fulan, si fulan. Kita tidak ingin ada orang nyumbang dengan karena rasa malu, tidak. Ini kami paparkan, kami sampaikan, setelah itu jadi bahan renungan. Dan ingat, jangan hanya melihat di pondok, itu hanya contoh. Pondok di kiri kananmu sana, madrasah di kiri kananmu, sekolah di kiri kananmu, tolong dilihat. Akan tapi ini kami paparkan semacam ini adalah itu. Kemudian masalah aula ini harus segera jadi. Dengar-dengar panitia itu adalah dipinjami oleh seorang yang punya toko besi. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian yang ada ini, aula ini harus segera diberesi. Katanya punya utang begitu, utang kepada toko besi saudara kita. Dan ketahuilah ini hanya kami paparkan saja, karena Nabi pun saat itu juga memberikan contoh, ayo yang mau perang ini jihadian Allah, yang takut neraka sini-sini, maka kami sampaikan semacam ini. Semoga ada yang kebuka hatinya, semoga ada yang bisa datang dengan hartanya, dengan kami ingin itu. Dan mohon doanya begini, 2 doa, tolong hadirkan nanti setiap doa. Ya Allah, kirimkan ke tempat pesantren ini Al-Bahjah, dan selain Al-Bahjah tentunya, khususnya saat ini kami mohon didoakan. Ya Allah, kirimkan ke pesantren orang-orang ikhlas dan ahli surga. Yang enggak ikhlas jangan. Ya Allah, kirimkan ke pesantren Al-Bahjah orang-orang ikhlas dan ahli surga. Maka siapapun yang datang insya Allah sudah sesuai dengan doa Anda ini. 1, kirimkan ya Allah ke Al-Bahjah orang-orang ikhlas dan ahli surga. Itu yang kita inginkan, sehingga orang yang nyumbang di situ ahli surga semua. Nggak ingin kita orang nyumbang masuk neraka, nggak rela. Ya Allah, kirimkan orang-orang ahli surga. 1. Yang kedua, tambahkan, ya Allah, jadikanlah aku orang itu ya Allah. Allah, yang sempit rezekinya akan dilapangkan, yang rezekinya sudah banyak akan, masya Allah, nikmat. Doa, ya Allah, kirimkan ke tempat itu orang-orang ikhlas. 1. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah aku orang itu ya Allah. Terus ulang-ulang doa ini, yang menjadikan hati kita hidup, insya Allah kita selamat semuanya. Baik, ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita semua keikhlasan. Dan insya Allah pertemuan esok akan kita lanjutkan urusan kita dengan sesama manusia ya. Ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kalau pengen tahu alamatnya pesantren yang belum, Sendang Sumber, insya Allah datang ke sana, cari, datangnya tok untuk melihat tok, itu sudah dapat pahala. Kunjungi dan lihat di sana. Dan kita juga ada forum, namanya forum silaturahmi. Forum silaturahmi, forum nyantai, ngobrol sebulan 2 kali untuk membahas tentang perkembangan pondok. Datang membahas tok, itu pun jihad. Sehingga ibadah itu jangan dianggap sujud rukuk. Sampai hari ini ada orang bekerja sukarela di pondok. Gimana saya kerja sukarela di pondok untuk masang paving? Karena anak belajar kerepotan. Ketahuilah itu sama dengan iktikaf, bahkan lebih gede. Sebab kerjanya bukan cari duit. Kalau malam begini masih cari duit, itu malah lain cerita. Dia kerja sukarela sambil berzikir waktu masang paving, itu sama dengan iktikaf di masjid, bahkan bisa lebih dari itu. Maka hari ini ada orang kerja sukarela di pondok untuk masang paving semuanya. Dan memang kita sebar. Kadang begini, orang bisa sedekah di sini, nggak bisa di sini, nggak bisa di sini. Jadi kita buat jaring sebanyak-banyak. Mana yang pengen mau? Mulai dari gedung aula, pondok putri, pembebasan tanah, buat saung, buat bilik. Kemudian ini, ayo mana yang mau? Semakin banyak jaringnya, nanti semakin banyak ikannya.
ikannya itu adalah ahli surga semuanya. Ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita langsung sholat tasbih, agak dipercepat sholat tasbihnya Ustaz Sulaiman ya. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.